itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Saya tidak butuh imbalan, saya sudah kaya raya. Siap paling kaya raya. Menangani perkara besar juga disebut bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Halo guys, priben kabare? Wah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Langsung hari ini kita mau ngebahas Don Rito. Don Rito itu siapa ya Don Rito? Kita bedah aja di sini. Siapa itu Don Rito, guys? Tengok guys. Don Rito, nama yang diduga menjadi bala bantuan Febri Adriansyah dalam 3 kasus korupsi. Tapi siapa sebenarnya sosok ini? Siapa dia? Dia siapa? Don Rito merupakan pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka bersama ex-Jampitsus Febri Adriansyah dalam 3 perkara dugaan korupsi, yakni kasus PT Asabri, proyek Blast Furnace PT Krakatau Steel, dan Tata Niaga Batubara. Menurut Kejaksaan Agung, Don Rito diduga berperan membantu menyamarkan hasil tindak pidana melalui skema tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik menduga aset dan aliran dana hasil korupsi dialihkan melalui berbagai transaksi agar sulit ditelusuri. Yang menarik, Don Rito bukan orang yang asing dengan hukum. Ia adalah advokat sekaligus konsultan hukum bergelar SH dan MH. Don Rito merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 1989, sedangkan Febri Ardiansyah merupakan angkatan 1986 di fakultas yang sama. Dengan kata lain, Don Rito adalah adik tingkat Febri semasa kuliah. Namun hingga kini tidak ada bukti yang menyatakan hubungan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang sedang diproses. Di sisi lain, Don Rito membantah tuduhan tersebut. Melalui kuasa hukumnya, ia menyebut uang yang ditemukan di Cafe Declan Money Changer bukan berasal dari hasil korupsi, melainkan dana kerjasama dengan sejumlah pengusaha untuk proyek pembangunan dermaga di Kalimantan Timur. Kini klaim itu masih menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan. Peran Don Rito jadi salah satu fokus penyidik, sebab dari sosok inilah penyidik berupaya mengurai dugaan aliran uang dan praktik pencucian uang yang disebut menghubungkan 3 perkara korupsi besar tersebut. Kalau lu tidak ada kaitannya dengan korupsi, ngapain lu mesti takut dan ngapain lu mesti mendem duit itu di kafe itu? Masih banyak tempat-tempat lain di bank kayak apa, kayak kan itu duit halal, tidak berkaitan dengan korupsi. Ada, baik kita emang warga pada pego apa? Tersangka baru emas 74 kg, Don Rito, seorang advokat dan juga konsultan hukum, akhirnya ditahan di Kejaksaan terkait kasus Asabri menyusul mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Faktanya, Don Rito dan juga Febri Adriansyah satu alma mater di FH Universitas Jambi. Pak Don, kenal nama Pak Febri gimana Pak Don? Kenal di mana Pak Don? Langsung. Pak, teman satu lightingnya Pak Febri. Kegap juga dia. Kita kawal terus proses hukumnya. Kalau menurut kalian, kasus ini bakal berhenti di satu nama ini atau akan muncul nama-nama berikutnya? Tergantung Don Ritonya. Tergantung Don Ritonya bagaimana. Apakah dia mau nyanyi atau bungkam? Jadi kuasa hukum Febri Adriansyah. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu, ternyata nggak. Jadi benar-benar dengan melakukan itu terhadap Jampitsus ini, mantan Jampitsus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Ya, itulah backgroundnya biar tahu. Di mana logikanya? Seorang bawahannya Presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan Presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Itulah background saya. Saya
tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka, saya tidak butuh uang-uang lagi, saya udah kaya raya. Enak aja dia kalau ngomongnya. Bapak Hotman datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa stres dia dulu. Pak, karena yang dia laporkan, diketahuilah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan. Karena dia tahu ini dekat sama Presiden. Dia Terus? lihat saya hati, sebenarnya masalahnya apa? Bagaimana Pak petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Nah. Jawaban saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau, Pak Ateh, tanya beliau. Jadi bagaimana Pak? Teruskan. Tidak ada siapapun begitu menjabat jabatan negara, jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Betul Pak. Sudah nggak ada lagi. Nggak ada. Saya sendiri katakan, mau partai saya sendiri, Gerindra, cek udah berapa yang diproses dan ditahan. Tidak. Justru harus memberi contoh. TOP BBGT Pak, top banget Pak. Ini Pak. Baca komennya guys. Tenang. Ada Pas bayar. kasusnya Nadiem Makarim, pengacara ini bilang jangan pelit-pelit sama pengacara kondang. Ada harga, ada kualitas. Besokannya dia mengkritik lagi Japinsus. Dia bilang begini, status hukum Febri Adriansyah berubah-ubah, tutup aja fakultas hukum. Besokannya lagi tiba-tiba jadi lawyer resmi Febri Adriansyah. Sambil bilang gini, saya tidak butuh imbalan, saya sudah kaya raya. Siap paling kaya raya. Bapak, ya, kita dulu bangga loh, salut sama Bapak. Loh, kenapa jadi pelintat-pelintat begini? Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, namanya juga pengacara ya. Bebas, bebas, Tapi bebas. yang paling seru anaknya sendiri ngeritik bapaknya. Hah? Dia bilang orang miskin itu cuma dijadikan alat marketing. He never really care. He only care about being center of attention. Jadi pada intinya adalah anaknya bilang marketing ala-ala buat jualan alkohol di Holy Wings. Lebih hina dari hina, kata anaknya begitu. Kata saya, tambahin dikit, buat biayain enong-enong. Alamak. Gue bingung mau komentar bagaimana. Yang bikin banyak orang kaget bukan cuma karena Hotman Paris jadi pengacara Febri, tapi karena tarifnya disebut bisa sampai puluhan miliar rupiah. Gila banget. Oh, Tapi ya, paham. sebelum ngomongin soal tarifnya guys, gua kasih tahu dulu kenapa banyak orang sampai kaget. Selama ini Hotman Paris dikenal sering membela masyarakat kecil Betul. loh. Bahkan beberapa kali dia juga memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma Betul. buat orang yang lagi cari keadilan. Betul. Makanya waktu sekarang dia resmi jadi kuasa hukum, Febri Ardiansyah yang lagi jadi sorotan publik, gak sedikit netizen yang langsung mempertanyakan keputusan itu. Nah, ternyata bukan cuma itu yang bikin rame guys. Dalam berbagai pemberitaan, tarif jasa Hotman buat menangani perkara besar juga disebut bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, harta kekayaan Febri yang dilaporkan di LHKPN nilainya jauh di bawah angka tersebut. Perbandingan inilah yang kemudian ikut ramai dibahas di media sosial dan memunculkan banyak spekulasi dari masyarakat. Di sisi lain, ada juga yang mengingatkan kalau profesi pengacara memang bertugas mendampingi siapapun kliennya. Jadi, keputusan Hotman ini juga dipandang sebagai bagian dari profesionalisme seorang advokat. Kalau menurut lu sendiri gimana?
keputusan Hotman ini murni profesional sebagai pengacara atau ada pendapat lain? Gila banget. Kalau menurut gue nih, gue udah bisa tangkep bosku. Jadi harta kekayaan siapa itu, Febri atau siapa itu ada 18,2 miliar. Lalu tarifnya Bapak Hotman Paris itu puluhan miliar. Duit dari mana? Duit gaib, duit yang gak terlihat itu ada. Dan Hotman Paris itu bilang, saya sudah kaya ini. Ya memang bener, dia udah kaya ya. Dia udah kaya, tapi orang udah kaya itu banyak yang tidak pernah cukup. Alamak! Semoga Bapak Hotman Paris itu tetap lah gitu loh, tetap membela rakyat. Ada rakyat yang kesusahan, minta keadilan hukum. Bapak Hotman Paris ada di situ. Dan negara ini bersih dari semua korupsi dan koruptor guys. Agar semua rakyatnya itu bisa makmur, tidak ditekan untuk bayar pajak lagi. Semuanya gemes saya kalau ngomongin tentang negara ini. Sehat selalu buat kalian semua. Ajak kalian celoteh periodis, like, subscribe, komen. Ya bos, thank you. Dadah semuanya.